Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu sederek sedaya rahimakumullah, monggo kita terasaken ngaosipun ingkang sampun dipun aturke inggih menika Al-Babus Sabi'u fi Fadilatis Siwak. Ya, bab yang ketujuh menjelaskan tentang keutamaannya siwak. Menika sampun dumugi 6 hadis, tinggal 4 hadis menika nggih. Ingkang terakhir disampaikan bahwasannya ya, menyegarkan mulut dengan siwak itu disunnahkan karena mulut inilah jalannya Al-Quran. Maksudnya kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran lewat mulut, lewat lisan, maka dianjurkanlah lisan ini untuk bersiwak sebelumnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukhallilu bil asi war raihani wal qasbi fa innahu yurithul iklata. La tukhallalu bil asi, jangan engkau membersihkan gigi dengan kayu as, war raihan, dan kayu raihan. Ini kayu yang berbau wangi. Wal qasbi, dan tidak boleh juga dengan napa niku bambu. Fa innahu yuratul iklata, karena itu akan menyebabkan rusaknya gigi. Jadi ini gunakanlah alat-alat untuk membersihkan sela-sela gigi dengan sesuatu yang aman, tidak keras, kasar, dan menyebabkan rusaknya gigi. Tapi kadang-kadang di rumah makan itu tersedia tusuk gigi terbuat dari bambu, ada yang seperti itu ya. Nah, yang bagus ya ada kayu pinus mungkin itu yang tidak keras, tapi juga bisa digunakan untuk membersihkan sela-sela gigi dengan nyaman. Lah, adapun sikat gigi yang dijual di pasaran itu juga bagus sebagai sarana membersihkan sela-sela gigi dari sisa makanan. Jadi sekarang sudah modern. Kalau ini kan zaman dahulu memang ada sisa makanan yang harus dikeluarkan dengan mungkin menggunakan tusuk gigi ya. Tapi carilah yang aman, tidak boleh pula dengan kayu yang berbau harum, ar-raihan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwaki khairun min sab'ina salatin bi ghairi siwakin. Satu salat menggunakan siwak itu lebih bagus daripada 70 sholat
tanpa menggunakan siwak. Jadi dianjurkan, dulu pernah disampaikan ada hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, niscaya aku akan perintahkan untuk bersiwak menjelang sholat. Jadi menjelang sholat dianjurkan siwak dulu. Tapi kalau itu menjadi suatu ketentuan, kita akan berat. Dia akan berat karena perlu ya mempersiapkan waktu untuk menggunakan siwak ketika mau sholat. Lah solusinya nggih kula panjenengan sakderengipun tindak wonten masjid, dari rumah dalam keadaan kita telah membersihkan mulut, sisa makanan dari yang ada pada gigi kita itu. Nah itu jadi satu rokaat, satu kali sholat yang tidak menggunakan siwak ya, dengan satu kali sholat yang menggunakan siwak itu terpautnya 70 kali lipat. Dan angka-angka yang disebut kadang 40, kadang 70, kadang 27 derajat seperti itu hanya menunjukkan banyaknya, bukan benar-benar perbandingannya itu. Bahkan mungkin lebih dari 70, lebih dari 27 derajat sholat jamaah. Tapi itu hanya ungkapan tentang perbandingan banyaknya amalan itu dibandingkan dengan misalnya kita sholat sendiri, misalnya sholat tanpa bersiwak. Jadi ini bukan angka yang memang statis seperti itu, tapi sebuah ungkapan untuk menunjukkan ya berlipatnya kebaikan orang yang sholat dengan bersiwak ya. Ngoten nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu, ora kaping-kaping malaikat Jibril, berarti berkali-kali malaikat Jibril, yusini bisiwaki, berwasiat kepadaku, pada Rasul, bisiwaki, untuk senantiasa bersiwak, hatta khositu, sehingga aku menjadi khawatir, takut, ayat rodana asnani, saya khawatir takut kalau gigi-gigi itu menjadi tanggal. Soalnya oleh sering ngelengke rak karuan, nek dituruti tenanan siwak-siwak terus dikhawatirkan giginya akan rontok niki. Nah itu yang kita ambil pelajaran, betapa seriusnya bersiwak sampai-sampai malaikat ini datang untuk mengingatkan Rasulullah untuk senantiasa bersiwak. Jadi yang kita ambil itunya, pesan itu yang pokok, bukan khawatir rontoknya gigi. Ini kan untuk menguatkan bahwa seringnya malaikat datang memberi peringatan tentang siwak, seolah-olah Rasulullah khawatir kalau nanti terus-menerus dilakukan akan berakibat rontoknya gigi itu. Jadi ini pesan dari malaikat Jibril bahwa untuk bersiwak itu Rasulullah sering kali diingatkan. Ini menunjukkan pentingnya bersiwak. Nggih. Dados siwak pun dimaknani sempit, hanya menggunakan kayu arak saja. Jadi kayune sing tinggi gosok nika ya, yang sebaiknya itu tidak kurang dari 1 jengkal panjangnya. Ya, kalau mau dipakai sebaiknya dibasahi, karena kalau kering itu akan merusak gigi. Ya, kalau agak basah ini akan nyaman digunakan. Ya, itu tidak hanya menggunakan kayu arak, boleh kayu yang lain, boleh alat yang lain, yang intinya supaya mulut ini bersih dari sisa makanan dan tidak menyisakan bau yang tidak enak. Lah niki nggih. Dadi saged ugi ngangge sing cara sakniki kumur-kumur dengan napa nika? Listerin. Nah, ngoten niku bagus ya. Tapi bagaimanapun inilah sunnah Rasul. Kalau Rasulullah dulu menggunakan kayu itu, maka ada baiknya kita pun meskipun sudah bersikat gigi pakai pasta gigi, pakai Listerin tadi, maka untuk menggenapkan kesunahan ini
ya, tidak kita tinggalkan menggunakan kayu arak. Tapi setelah diteliti memang kayu arak ini mengandung unsur-unsur yang bisa mematikan bakteri. Niku penelitian modern, ya, sehingga sekarang kayu arak itu diproduksi pula untuk pasta gigi, tentu saja campuran, ya, untuk menghilangkan bakteri. Ternyata seperti itu. Dan ini terus apapun yang kita lakukan dengan cara-cara yang lain, ya, tapi sebaiknya kita pula mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasul, bersiwak menggunakan kayu arak, ya. Kayu arak ini namanya pun. Tapi ada banyak ulama berpendapat bolehkah bersiwak dengan kain yang kasar. Ternyata kesimpulannya boleh, tapi sebaiknya tidak dari pakaian yang dikenakan. Anak-anak santri di Masjid Al-Mutakin, nah, arep sholat tuh langsung lengene digosok-gosok nih kanan kiri. Lagi nek sedina sholatnya ping 5 ora kandel terus ambune ra enak mestine ya. Tapi itu sunah. Kadang sarunge dinggih sok-sok wis ngoten niku nggih. Tapi ini mari kita juga jaga adab. Kalau seperti itu kan tidak bagus, ya. Tidak bagus. Kalau memang pakai kain, ya siapkanlah kain yang kasar untuk melakukan hal itu, ya. Itu nggih, dados sampun ngantos bagian dari baju, meskipun itu para ulama juga membolehkan dan itu sudah menggugurkan kesunahan untuk melakukan siwak ketika akan sholat. Karena sebetulnya siwak tidak harus dengan kayu, boleh benda apapun yang kasar. Malah wonten keterangan itu ngeten, tapi ora sopan nih, boleh menggunakan tangan teman kita yang kasar. Niki wis koncone sapa sing gelem niki ya. Nek kasar mergo kanggo nyambut gawe nyilih tangane nggo gosok itu termasuk sudah memenuhi kesunahan. Tapi ya sapa sing gelem tur nggih kula jenengan ya ora tegel ngoten niku. Tapi ini ada pembahasan seperti itu. Ya, jadi untuk menggugurkannya seperti itu boleh dilakukan. Tapi memang tenggene Saudi, terutama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sisa minuman itu biasa diminum orang lain. Nek kula jenengan kan risi yo, kayak bar gelas dienggo kae, dienggo awake dhewe kadang-kadang dicuci dulu. Nek kono mboten, minuman masih ada, diminum orang lain nanti sok malih gantian itu pun biasa ngoten niku. Jadi itu biasa. Ya. Jadi di sana seperti itu. Lah nek wong India wis beda meneh. India tradisinya lain. Yang di Arab yang kita bahas seperti itu. Ini antara lain ya. Jadi ini malaikat senantiasa mengingatkan supaya Rasul tidak lupa untuk bersiwak. Lah niki pun 2 kali bab. Kitab yang lalu Wasiatul Mustafa telah kita pelajari, dianjurkan kita melakukannya, jangan putus. Ini ada keterangan kembali, mari meskipun tidak setiap mau sholat ya kita upayakan berangkat menuju masjid, musola kita bersiwak. Kalau mau tidur bersiwak, bangun tidur bersihkan mulut bersiwak. Itu sunnah-sunnah yang siwak ini corot tasawuf, tidak sekedar membersihkan mulut, ya, tapi kita mengikuti jejak langkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laniku, nggih, mboten sekedar wis resik, wis tak kemu nganggo Listerin sapi turute ampun ngoten, nggih. Jadi apa yang menjadi kebiasaan Rasul kita ikuti. Di samping itu siwak ini akan membuka, ya, antara alam sahadah yang kita huni ini dengan alam malakut. Nah niku mulane Rasulullah badhe sedo kalau riyen pun diaturke hadisipun piyambakipun nyuwun siwak. Karena dari dunia yang fana seperti ini bisa melintas sampai kepada alam yang gaib, ya, dengan bersiwak itu. Jadi ini cara tasawuf tidak sekedar melakukan hal untuk membersihkan gigi sisa makanan, tapi punya nilai sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah dan juga bisa melintas dari satu alam kepada alam yang suci lainnya. Kados dene wudu ngoten niku. Kula njenengan nek sampun wudu lahir batin kita suci,
maka kita akan mudah ya beribadah kepada yang maha suci ya. Walaupun mungkin kula jenengan wis wadus resik wis sabunan sak piturute, wudu tetap dilakukan karena wudu ini merupakan satu pintu gerbang yang harus dilalui untuk mencapai alam malaku. Ngoten niku nggih. Ingkang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, umirtu bisiwak, aku diperintahkan untuk bersiwak, hatta khiftu, sehingga aku takut, ala asnani, terhadap gigi-gigiku. Ini hampir sami kali nginggilipun kalau wau ya. Jadi Rasulullah diperintahkan siwak berkali-kali dari malaikat itu, dikhawatirkan karena seringnya perintah ini Rasulullah itu akan rusak giginya karena dengan benda keras itu. Dan ini jadi sekali lagi seperti ini yang kita ambil makna adalah pesan tentang siwak, tentang perintah siwak itu ya. Bukan siwak itu akan merusak gigi, mboten nggih. Terus niki kan sebuah ungkapan karena seringnya itu seolah-olah dikhawatirkan gigi akan rusak karenanya. Ini beberapa keterangan tentang bersiwak ya. Selanjutnya ini amalan yang mudah dan kita semuanya telah paham dengan keterangan-keterangan yang lalu maupun dari bab ini. Tinggal langkah kita untuk membiasakan diri bersiwak minimal nih ya. Kula panjenengan badhe salat yang 5 waktu maktubah itu mulut kita bersih dari sisa makanan, bau mulut kita usahakan harum ya. Karena para malaikat nek kula jenengan salat kan dipun kupengi malaikat. Lah malaikat itu sangat mencintai bau wangi, dan malaikat itu tidak suka bila ada bau yang tidak sedap. Mulane para sufi, ulama sufiyah niku nebi udud. Nah niki nggih sing seneng ahlul hisab niki nggih. Udud ditebi karena itu akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Bahkan tidak hanya udud, nek zaman Rasul, seseorang yang makan menggunakan bumbu bawang itu ya, dianjurkanlah dia membersihkan bau mulutnya sebelum sholat. Lah niku. Nah, ini jadi mari kita lakukan minimal menjelang sholat 5 waktu kita berusaha untuk gosok gigi pakai pasta gigi, barangkali pakai Listerine barangkali, dan kita sediakan siwak untuk mengenapkan kesunahan. Niku paling boten. Mungkin nek pun saged dipun tambah badhe sare. Nah niku tambahan 1 poin badhe sare. Makanya niku pun saged nggih kula panjenengan bangun dari tidur itu jelas ya kita membersihkan mulut itu, tapi siwaknya yang pentingnya. Siwaknya untuk kita pergunakan. Minimal itu nanti kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan bisa bertambah kepada yang lain. Misalnya kula jenengan badhe maos Al-Qur'an, misalnya kula jenengan badhe zikir, badhe ndonga, niku sangat disukai, namanya mustahab, disukai untuk bersiwak sebelumnya. Niki antawisipun katosipun sampun matur suwun paratosanipun insyaallah ngenjang ngajeng bab asadis fi fadilatil wudu. Oh niki pun nggih niki babus samin fi fadilatil adzan ya, keutamaan adzan. Iki Pak Zainuddin kok kudu meratosaken tenanan niki nggih. Adzan iki luar biasa nek ngertos ganjarane hikmahe jenengan kudu adzan terus hawane nggih. Nah, monggo kita akhiri kanthi kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten bila nggih matur wonten kirang nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.